Audio novel ke-194. 9 Sutra Matahari. Episode ke-2916 hingga 2920. Cerita berlanjut. Pada waktu berikutnya, Ye Tianfei terus berjalan-jalan di sekitar kota bersama dua saudara perempuan dari keluarga Xiao dan dua saudara kandung dari keluarga Peng. Seiring dengan peningkatan energi mental dan hukum mental khusus di kota ini tidak lagi berpengaruh pada Ye Tianfei. Ye Tianfei dapat merasakan lebih jauh, dan dapat merasakan situasi puluhan jalan jauhnya. Hal itu dapat dirasakan dengan jelas. Ye Tianfei menemukan bahwa ada pertarungan sengit di banyak jalan, semuanya demi merebut token kekuatan mental. Berbagai kekuatan saling bertempur dengan sengit, dan beberapa kekuatan bahkan terlibat pertikaian internal dan mulai saling membunuh. Pemandangannya sangat kejam. Anda harus tahu bahwa jika Anda ingin meninggalkan kota aneh ini, Anda harus mengumpulkan 3 token mental, jika tidak, Anda akan terjebak di sini, jadi semua orang Mahteihan mengumpulkan token. Ada pula beberapa master kuat yang ingin mendapatkan harta karun peninggalan pemilik kota ini, jadi mereka berencana mengumpulkan 30 token. Singkatnya, semua orang memahami nilai token kekuatan mental. Ye Tianfei juga menemukan bahwa banyak orang telah mengumpulkan 3 token dan berteleportasi. Tiba-tiba, lebih dari selusin Dewa Emas berlari ke arah Ye Tianfei. Ketika mereka melihat bahwa kelompok Ye Tianfei hanya terdiri dari 5 orang, mereka langsung berpikir untuk merampok mereka. "Serahkan semua yang kau miliki, atau kau akan mati," teriak seseorang. Ketiga wanita itu cantik sekali. Tangkap mereka semua dan bawa mereka pergi. Seseorang menatap kedua saudari Xiao dan Peng Rou dengan niat jahat. "Kamu mengambil inisiatif untuk memprovokasiku. Bagus sekali." Ye Tianfei tersenyum dingin. Berdasarkan kepribadian Ye Tianfei, jika selusin Dewa Emas ini tidak maju untuk memprovokasinya, Ye Tianfei kemungkinan besar akan mengabaikan mereka. Tetapi sekarang mereka benar-benar maju untuk memprovokasinya, yang memberi Ye Tianfei alasan untuk mengambil tindakan. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya dan mengusir pedang hati yang tak terlihat. Selusin Dewa Emas tersambar petir lagi dan terpental mundur. Saat mereka jatuh ke tanah, mereka sudah menjadi mayat. Ye Tianfei menemukan 6 token kekuatan mental pada selusin Dewa Emas ini. Sepertinya seiring berjalannya waktu, semakin banyak token yang ditemukan. Kekuatan belasan orang ini biasa-biasa saja, tetapi mereka juga mendapat 6 token. Kata Hun Lao, "Ini yang terbaik. Kita tidak perlu mencarinya sendiri. Kita bisa merampoknya saja," kata ulat sutra naga bertanduk emas. Di waktu berikutnya, Ye Tianfei terus berjalan di kota. Begitu dia menemukan seseorang yang merebut token kekuatan hati, dia akan bergegas dan bergabung dalam pertarungan. Tentu saja tidak ada seorang pun yang dapat merebut kemenangan dari Ye Tianfei dengan kekuatannya. Bahkan jika ia bertemu dengan makhluk surgawi junior itu, ia dapat mengalahkan musuh dengan segera selama ia menggunakan pedang hatinya yang tak terlihat. Selama kurun waktu ini, Ye Tianfei mengalami banyak petualangan di kota ini. Energi mental dan hukum mentalnya meningkat pesat. Sekarang ia dapat dengan mudah menghadapi makhluk surgawi junior. Sekalipun ia bertemu dengan makhluk surgawi perantara, Ye Tianfei yakin bahwa ia mampu bertarung dan tidak perlu lagi melarikan diri seperti yang dilakukannya sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, jumlah token kekuatan hati yang direbut Ye Tianfei mulai meningkat. "Aku sudah punya 19 token kekuatan hati. Jika aku menemukan 11 lagi, aku akan mengumpulkan 30. Lalu aku akan punya kesempatan untuk mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh pemilik kota ini." Ye Tianfei sedikit bersemangat dan menantikannya. Ada pertarungan lagi di depan. Sepertinya beberapa kelompok orang sedang memperebutkan token kekuatan mental. "Aku merasa sepertinya ada 2 token kekuatan mental di sana. Ayo cepat pergi." Pada saat ini, si bertanduk emas ulat sutra naga tiba-tiba berteriak. Ulat sutra naga bertanduk emas memiliki bakat khusus untuk ruang. Meskipun ada hukum mental yang sangat aneh di kota ini, yang memiliki efek penekan yang besar pada persepsi, ulat sutra naga bertanduk emas telah berada di sini untuk waktu yang lama. Klan itu bakat spasial secara bertahap membuat mereka terbiasa dengan karakteristik spasial di sini, dan jangkauan ruang yang dapat mereka rasakan pun menjadi semakin luas. "Ya, aku juga merasakannya. Aku akan pergi sekarang juga untuk ikut serta dalam perebutan itu,"
Dua token kekuatan mental itu masih belum memiliki pemilik. Siapapun yang memiliki cara yang lebih baik dapat memperolehnya. Sebenarnya, Ye Tianfei juga merasakannya dan berkata dengan nada senyum. Ye Tianfei menggunakan keahliannya dan dengan cepat tiba di jalan tempat pertarungan terjadi. Ada 3 kelompok orang yang merampas 2 token kekuatan mental di jalan ini. Ye Tianfei menemukan bahwa salah satu dari mereka tampaknya milik kuil surga, dan kelompok lainnya memancarkan aura kematian yang kuat. Mungkinkah orang-orang ini berasal dari dunia bawah besar? Ye Tianfei menatap mereka dan berpikir diam-diam. Masing-masing dari ketiga kelompok orang ini memiliki makhluk surgawi. Kami adalah orang pertama yang menemukan 2 token ini, jadi mereka seharusnya milik ke dunia bawah besar kita. Beraninya kau datang dan merampok kami. Jelas kau tidak menganggap serius dunia bawah tanah kami yang hebat. Apakah kau sengaja mencoba memprovokasi kami, dunia bawah besar? Seorang pria parubaya mengenakan topi runcing putih dan memegang tongkat panjang hitam putih di tangannya berkata dengan suara menyeramkan, tampak sangat marah. Materi surgawi dan harta duniawi adalah hal-hal yang tidak memiliki pemilik. Hanya mereka yang ditakdirkan untuk memilikinya bisa mendapatkannya, jadi bagaimana itu bisa menjadi milik dunia bawahmu yang agung? Berhentilah bicara omong kosong dan lakukan yang terbaik. Seorang pria jangkung memegang tombak di tangannya berkata, Anda, kuil para dewa, sudah bertindak terlalu jauh. Jangan kira kami di dunia bawah takut pada Anda, kuil para dewa. Pria parubaya bertopi runcing putih itu berkata dengan marah. Hahaha, kami di kuil dewa surgawi tidak takut padamu di dunia bawah. Jika kau ingin mendapatkan 2 token ini, mari kita lihat siapa yang memiliki cara yang lebih baik. Tidakkah kau pikir kau bisa menakuti kami hanya dengan beberapa kata omong kosong? Pria dari kuil para dewa itu tertawa. Benar sekali. Siapapun yang menginginkan kedua token ini harus mengandalkan kemampuannya sendiri. Bagaimanapun, kami di Tanah Suci Xuanwu tidak akan menyerah. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjubah putih dari kekuatan lain berkata dengan ringan. Saya tidak menyangka orang ini datang dari Tanah Suci Xuanwu. Tampaknya gaya ini masih diwariskan. Di dalam menara hantu, jiwa yang tersisa berbicara kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Selama kurun waktu ini, jiwa yang tersisa telah mengasingkan diri dan jarang berkomunikasi dengan Ye Tianfei. Oh, senior, apakah kamu tahu Tanah Suci Xuanwu? Apakah kekuatan ini sangat terkenal di Laut Kekosongan Kekacauan? Ye Tianfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja. Di masaku, Tanah Suci Xuanwu adalah salah satu dari 10 kekuatan utama di Laut Kekosongan Kekacauan. Aku hanya tidak tahu seberapa kuat Tanah Suci Xuanwu sekarang setelah bertahun-tahun. Namun, ada juga yang buruk 3 Jin Paku. Tanah Suci Xuanwu adalah kekuatan kuno dan kuat dengan warisan yang sangat panjang dan fondasi yang sangat dalam. Itu tidak boleh lemah. Jiwa yang tersisa menjawab. Jadi begitu. Ye Tianfei mengangguk, tapi sekarang Ye Tianfei tidak terlalu peduli dengan ini. Apa yang paling dipedulikan Ye Tianfei adalah 2 token kekuatan mental. Pada saat ini, 2 token kekuatan mental digantung di tengah-tengah 3 kelompok orang. Ye Tianfei melesat, dan dengan bantuan sepatu bot waktu, dia langsung datang ke sisi 2 token kekuatan mental. Sambil melemparkan pedang mental yang tak terlihat, dia mengulurkan tangan untuk meraih 2 token kekuatan mental. Ketiga golongan di sekeliling bertarung dengan sengit, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa saat ini ada yang berani menyerbu di antara mereka untuk merebut 2 token kekuatan mental. Jadi tidak ada pembelaan sama sekali. Ye Tianfei meraih 2 token kekuatan mental dengan 1 tangan dan berbalik. Berani sekali kau mencari kematian. Letakkan token itu segera. 3 abadi utama dari 3 kekuatan itu sangat marah dan berteriak satu demi satu, tetapi mereka segera terkena pedang hati tak terlihat yang dilemparkan oleh Ye Tianfei, dan mereka membuat suara-suara mengerikan pada saat yang sama. Panggil. Ye Tianfei memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi dan menghilang dalam sekejap. Ye Tianfei datang dan pergi dengan cepat, hanya sesaat. Hanya saja semua orang melihat Ye Tianfei dengan jelas tadi, jadi seseorang dengan cepat mengenali Ye Tianfei. Sepertinya Ye Tianfei dari 3000 dunia. Kutu kupret, seekor semut dari kelompok dunia terpencil benar-benar berani mencuri token kekuatan hati kita, terlalu sombong. Kejar dia. Ketiga kelompok orang itu sangat marah dan mengejar ke arah Ye Tianfei.
Aku mendapat 2 token kekuatan mental lagi, panen yang bagus. Ye Tianfei sudah mencapai jalan lain dan berkata sambil tersenyum. Bukankah sudah kukatakan sejak lama? Kau tidak perlu mencarinya sendiri. Mulailah mengambilnya. Ini adalah cara yang paling efektif. Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Ya, merampok adalah cara yang paling langsung. Sekarang aku secara khusus mencari kekuatan-kekuatan yang memiliki dendam padaku, dan begitu aku melihat mereka, aku akan mulai merampok mereka. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Ada sekelompok pasukan golongan gelap di depan. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei menemukan sekelompok pasukan golongan gelap lainnya di depan. Dia langsung menyerbu ke depan, dan setelah bertarung, dia membunuh sebagian besar dari mereka dan merampas 2 token kekuatan mental. Pada waktu berikutnya, Ye Tianfei terus mencari token kekuatan mental. Seiring berjalannya waktu, Ye Tianfei memperoleh semakin banyak token. Beberapa token ini ditemukan oleh Ye Tianfei sendiri, dan beberapa di antaranya dicuri, terutama dari anggota pasukan yang memiliki dendam terhadap Ye Tianfei, seperti Fraksi Kegelapan, Klan Iblis, dan Grup Angin Hitam. Dunia bawah yang besar dan kekuatan besar lainnya. Adapun kekuatan-kekuatan yang memusuhi dia, Ye Tianfei tidak hanya merampok token mereka, tetapi juga bertindak kejam, membunuh semua yang bisa dia bunuh. Ada juga beberapa kekuatan yang tidak menaruh dendam terhadap Ye Tianfei. Melihat bahwa wilayah kekuasaan Ye Tianfei rendah, mereka ingin maju dan merebut barang-barang Ye Tianfei. Namun, Ye Tianfei merampas segalanya dari mereka. Setelah Ye Tianfei merampas token kekuatan mental mereka, para anggota pasukan ini tentu saja menjadi marah dan mencari kemana-mana untuk memburu Ye Tianfei. Lambat laun, semakin banyak kekuatan yang mencari dan memburu Ye Tianfei. Saya melihat sekawanan kuda dan manusia berlarian di jalan-jalan kota, dan raungannya terdengar di mana-mana. Ye Tianfei, keluarlah dari sini. Kau telah membunuh begitu banyak anggota klan kegelapan kami dan mencuri begitu banyak token kekuatan hati kami. Kau pantas mati. Raungan seorang abadi junior dari klan kegelapan bergema di jalan demi jalan. Di dalam. Belum lama ini, Fraksi Kegelapan menghitung jumlah pasukannya dan mendapati bahwa lebih dari separuh anggota mereka yang memasuki kota telah dibunuh oleh Ye Tianfei, sehingga beberapa makhluk surgawi terkemuka pun menjadi murka. Dasar kutu kupret kecil bermarga Ye. Di mana kau bersembunyi? Seorang makhluk surgawi tingkat menengah dari kota iblis juga meraung, seolah-olah para dewa sedang marah, karena dia menemukan bahwa lebih dari separuh iblis yang memasuki kota itu terbunuh oleh Ye Tianfei. Kita harus menemukan binatang kecil bernama Ye itu, potong-potong dia, pukul dia sekeras-kerasnya hingga jiwanya melayang dan dia tidak akan bisa bereinkarnasi lagi. Teriak makhluk surgawi perantara di kota iblis itu dengan marah. Oh tidak, kita semua di kelompok angin hitam akan dibunuh oleh anak bernama Ye itu. 2 orang penguasa langit dari kelompok angin hitam bertemu di sebuah jalan, dan salah satu dari mereka mengeluarkan suara terkejut dan marah. Setidaknya sepertiga dari anggota klan iblis kita yang memasuki kota ini dibunuh oleh anak bernama Ye. Kita harus menemukannya dan membalas dendam. Seorang guru abadi klan iblis meraung seperti guntur. Kau mendengarnya? Sepertinya banyak pria yang mencarimu. Ulat sutra naga bertanduk emas mendengar raungan marah itu dan berbicara kepada Ye Tianfei. Biarkan mereka mencarinya. Aku tidak punya waktu untuk mengurusi mereka sekarang. Aku masih butuh 2 token mental lagi untuk mendapatkan 30 token bagasi. Ini adalah hal yang paling penting bagiku. Jawab Ye Tianfei. Tidak lama setelah itu, Ye Tianfei tiba di jalan yang relatif terpencil, yang mungkin terletak di pinggir kota. Sebenarnya ada 2 token kekuatan hati di sana. Ye Tianfei tiba-tiba melihat 2 token kekuatan mental melayang di atas pelat pintu sebuah toko di tengah jalan, dan dia tidak bisa menahan perasaan sangat gembira. Dengan 2 token kekuatan hati ini, Anda akan memiliki total 30 token kekuatan hati. Hahaha, sebenarnya ada 2 token kekuatan hati di sini. Sungguh beruntung. Jika aku mendapatkan 2 token ini, aku akan memiliki 30 token. Namun, tepat ketika Ye Tianfei hendak bergegas dan mengambil 2 token kekuatan hati itu pada saat ini, tiba-tiba terdengar tawa liar. Lalu Ye Tianfei melihat seorang pemuda yang tinggi dan gagah muncul di ujung jalan, wajahnya penuh kegembiraan. Pemuda ini terlihat muda,
tetapi sebenarnya dia adalah makhluk surgawi tingkat menengah. Saat berikutnya, pemuda itu menggunakan keterampilan badannya untuk bergegas menuju lokasi 2 token kekuatan mental di tengah jalan. Pada saat yang sama, sosok Ye Tianfei juga bergerak. Ye Tianfei mengaktifkan sepatu bot waktunya, berlari dengan kecepatan penuh, dan langsung tiba di lokasi 2 token kekuatan mental. Tetapi saat ini Ye Tianfei menemukan bahwa pemuda itu juga telah tiba di lokasi ini pada saat yang sama. Keduanya berhadapan. Bagi seorang dewa emas biasa, memiliki kecepatan seperti itu sudah cukup bagus. Tapi lebih baik mengenal diri sendiri dan tidak bermimpi memiliki hal-hal di luar kemampuanmu. Selagi aku masih dalam suasana hati yang baik, minggirlah. Pria itu menatap kedua token mental itu dengan sedikit kegembiraan. Dia bahkan tidak melihat ke arah Ye Tianfei dan berbicara dengan suara dingin. Benar bahwa kerja keras membuahkan hasil. Akhirnya aku mengumpulkan 30 token kekuatan hati. Selanjutnya, aku akan mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh pemilik kota ini. Ini adalah kesempatan besar bagiku. Energi kekuatan hati milikku telah mencapai titik tertentu. Aku percaya bahwa setelah mendapatkan harta karun itu, tingkat energi mentalku akan meningkat pesat. Yang akan sangat meningkatkan efektivitas tempurku secara keseluruhan, dan aku akan dapat dengan mudah menghancurkan orang-orang dengan level dan generasi yang sama di masa depan. Kata lelaki itu, seolah penuh ambisi dan kesombongan. Sepertinya orang ini juga telah mengembangkan energi mental. Ye Tianfei sedikit terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan pemuda itu. Anda harus tahu bahwa energi mental adalah energi yang sangat khusus dan sulit untuk dikembangkan. Sejak Ye Tianfei mulai mengembangkan energi mental, jumlah makhluk yang pernah ditemuinya yang dapat mengembangkan energi mental benar-benar sangat sedikit, hampir-hampir. Sekarang, tiba-tiba bertemu seseorang yang dapat mengolah energi mental, saya tidak dapat menahan perasaan sedikit terkejut. Orang ini berada dalam situasi yang sama denganku. Dia masih berjarak 2 token kekuatan hati dari 30 token kekuatan hati. Jika aku membiarkan dia mengumpulkan 30 token kekuatan hati terlebih dahulu, maka uang yang ditinggalkan oleh pemilik kota ini akan menjadi jika aku, jangan berikan dia harta karun itu, dia akan mendapatkannya terlebih dahulu, jadi aku tidak boleh memberinya 2 token kekuatan hati ini, kalau tidak semua usahaku akan gagal. Pikir Ye Tianfei dalam hati. Semuanya, bersiap untuk menyerang bersama. Kita harus merebut 2 token kekuatan mental ini apapun yang terjadi. Kata Ye Tianfei kepada Hu Miao dan yang lainnya melalui transmisi suara. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, Hu Miao dan yang lainnya segera membuat persiapan. Hah, nak, kau tidak mendengar apa yang baru saja kukatakan. Minggir sekarang juga, atau kau akan mati. Pemuda itu merasa bangga ketika tiba-tiba menyadari bahwa Ye Tianfei masih berdiri di hadapannya, dengan tidak ada niat untuk pergi. Wajahnya menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin. Sejujurnya, aku adalah pangeran ketiga dari kuil Dewa Surgawi. Aku melihat bahwa kamu memiliki kelincahan dan kecepatan yang baik, dan kamu juga seorang talenta muda. Kuil Dewa Surgawi kami telah merekrut prajurit selama bertahun-tahun. Jika Anda bersedia bergabung dengan saya dan membantu saya melakukan sesuatu, maka saya dapat mempertimbangkan untuk melatih Anda. Saya pikir Anda harus memahami betapa pentingnya janji ini bagi saya sebagai pangeran ketiga dari kuil Dewa Surgawi. Hargai kesempatan ini. Pemuda itu tampak padanya dan Ye Tianfei berkata dengan nada merendahkan. Dia selalu bertindak lebih superior daripada Ye Tianfei dari awal sampai akhir. Namun, tidak mengherankan jika dia menunjukkan sikap seperti itu. Kuil Dewa Surgawi adalah kekuatan super yang terkenal di Laut Kekosongan Kekacauan. Sebagai pangeran ketiga kuil Dewa Surgawi, dia memiliki status yang menonjol. Terlebih lagi, pangeran ketiga sendiri adalah seorang jenius muda, dan reputasinya telah lama menyebar ke seluruh Laut Kekosongan Kekacauan. Hanya sedikit orang di generasi muda yang dapat menarik perhatiannya. Orang ini ingin merekrutmu, kata Hun Lao sambil tersenyum. Sementara perhatiannya teralihkan, mari kita bekerja sama untuk merebut 2 token kekuatan mental. Sekarang adalah kesempatan terbaik. Ulat Sutra Naga bertanduk emas berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Benar sekali, mari kita bekerja sama sekarang dan raih 2 token kekuatan mental itu secara tiba-tiba. Ye Tianfei mengangguk.
Kemudian Ye Tianfei tiba-tiba menyerang, menggunakan pedang jantung tak kasat mata untuk menembus badan pangeran ketiga. Selain pedang hati yang tak terlihat, Ye Tianfei juga menggunakan pedang jiwa untuk menyerang lautan jiwa pangeran ketiga. Gemuruh. Cahaya pedang tebal merobek angkasa dan menebas. Inilah metode semua pedang bersatu menjadi satu. Pada saat yang sama, Ye Tianfei mengaktifkan sepatu bot waktunya dan mengulurkan tangan untuk meraih 2 token kekuatan mental secepat mungkin. Saat Ye Tianfei beraksi, Hu Miao, Huang Sang, ulat sutra naga bertanduk emas, Hun Lao, dan klon klan darah menyerang secara bersamaan, masing-masing menggunakan keterampilan dan teknik rahasia terkuat mereka untuk menyerang pangeran ketiga. Ada 2 Huang Sang yang bekerja bersama-sama, satu merupakan badan asli, dan yang lainnya merupakan klon yang dibuat menggunakan kayu 7 yin. Kekuatan klon Huang Sang sama persis dengan kekuatan aslinya. Tiba-tiba segala macam serangan dilancarkan kepada pangeran ketiga secara bersamaan. Berbagai energi dan hukum menekan pangeran ketiga pada saat yang sama. Wah, lebih baik kau mati saja. Pangeran ketiga awalnya tertegun, lalu berubah menjadi sangat marah. Namun di saat yang sama, hatinya juga sangat terkejut, karena serangan yang dilancarkan Ye Tianfei dan yang lainnya sangat dahsyat, terutama pedang hati tak kasat mata yang dilancarkan Ye Tianfei, membuat badan dan jiwanya merasakan ancaman yang sangat besar. Berbagai serangan memaksa pangeran ketiga mundur selangkah. Pertama, serangan Ye Tianfei dan yang lainnya terlalu ganas dan kuat. Kedua, kejadian itu terjadi sangat tiba-tiba, dan pangeran ketiga sama sekali tidak siap secara mental. Ia tidak pernah membayangkan bahwa bocah di hadapannya yang hanya memiliki kekuatan seorang dewa emas, mampu melancarkan serangan yang begitu mengerikan. Ye Tianfei sangat cepat sehingga ia memanfaatkan kesempatan untuk meraih 2 token kekuatan mental dan membawanya pergi. Ah! Semut, kau mati! Pangeran ketiga tidak terima melihat Ye Tianfei merampas 2 token kekuatan mental itu, dan meraung ke langit. Ledakan! Pangeran ketiga menyerang dengan marah. Telapak tangan yang tampaknya diukir dari batu giok putih menamparkan Ye Tianfei, terus-menerus memperkuat tekanan energi mengerikan yang dilepaskan, langsung menyegel ruang ini. Angin telapak tangan yang mengerikan itu tampaknya menghancurkan segalanya. Energi yang begitu kuat hingga membuat orang putus asa itu bagaikan lautan luas, melanda dan menghancurkan Ye Tianfei. Harus kukatakan bahwa kemampuan bertarung pangeran ketiga benar-benar kuat. Ye Tianfei memperkirakan bahwa kemampuan tempur pangeran ketiga haruslah termasuk yang terbaik di antara para dewa surgawi tingkat menengah. Jika sebelumnya dia pernah menghadapi serangan yang mengerikan seperti itu, Ye Tianfei kemungkinan besar tidak akan mampu melawan dan harus melarikan diri. Namun, selama kurun waktu ini, energi mental dan hukum mental Ye Tianfei telah meningkat pesat, sehingga dia hampir tidak dapat menghadapinya. Dengan makhluk surgawi tingkat menengah, Ye Tianfei menggerakkan pikirannya dan melepaskan semua energi mental dan hukum mentalnya untuk menyerang pangeran ketiga. Pedang hati tak kasat mata itu langsung menembus badan pangeran ketiga. Hu Miao, Huang Sang, ulat sutra naga bertanduk emas, Hun Lao dan klon klan darah juga mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan bekerja sama untuk mati-matian melawan serangan pangeran ketiga. Semua orang tahu bahwa pangeran ketiga sangat kuat, dan konsekuensi dari kecerobohan apapun akan sangat serius, jadi tidak ada yang berani menganggapnya enteng. Saat Ye Tianfei mencoba menahan serangan pangeran ketiga, dia menggunakan sepatu bot waktunya untuk mundur dengan kecepatan penuh. Wah, tingkat energi mentalmu sangat tinggi. Pangeran ketiga terkejut setelah diserang oleh pedang hati tak terlihat milik Ye Tianfei 2 kali berturut-turut. Sebenarnya, dia juga telah mengolah energi mentalnya, tetapi dia menemukan bahwa tingkat energi mental anak laki-laki di depannya sebenarnya lebih tinggi daripada dia, dan jauh lebih tinggi. Agak sulit baginya untuk menerima hal ini karena dia selalu bersikap arogan dan merasa benar sendiri. Gemuruh. Pangeran ketiga juga mengerahkan energi mentalnya, mengubahnya menjadi pedang panjang yang tak terlihat, dan menebas ke arah Ye Tianfei dari atas. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya, dan pedang hati yang tak terlihat menghalanginya, secara langsung menghancurkan pedang panjang yang tak terlihat, karena dalam hal energi mental, Ye Tianfei jauh lebih kuat daripada pangeran ketiga. Telapak tangan yang ditampar pangeran ketiga ke arah Ye Tianfei nyaris diblokir oleh Ye Tianfei, Hu Miao dan yang lainnya.
Kita akan bertarung lagi jika ada kesempatan di masa depan. Ye Tianfei tidak berniat bertarung dengan pangeran ketiga. Dia berteriak dan berbalik. Dengan bantuan sepatu bot waktu, kecepatan Ye Tianfei menjadi sangat cepat sehingga ia langsung membuka jarak yang jauh antara dirinya dan pangeran ketiga. Tekanan energi yang dilepaskan oleh pangeran ketiga begitu mengerikan sehingga membentuk blokade ketat di area luar angkasa ini. Namun, kekuatan menyeluruh Ye Tianfei saat ini sudah cukup untuk menghancurkan blokade ini, dan energi spasial dari ulat sutra naga bertanduk emas dan Hun Lao juga sangat kuat. Dengan upaya gabungan semua orang, Ye Tianfei langsung menyingkirkan blokade pangeran ketiga. Kemana kau akan melarikan diri? Pangeran ketiga tidak mau membiarkan Ye Tianfei pergi. Dia meraung marah dan mengejar Ye Tianfei. Gemuruh. Tekanan energi yang dahsyat itu bagaikan 1000 kuda yang berlari kencang menuju Ye Tianfei. Segel ungu besar muncul tepat di hadapan pangeran ketiga, dan rune-rune cemerlang bermekaran. Segel itu bergetar sedikit dan kemudian mengejar Ye Tianfei dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, ketika sepatu bot itu digunakan sepenuhnya, kecepatannya juga sangat cepat, membawa Ye Tianfei terus maju. Terlebih lagi, selama pelariannya, Ye Tianfei terus-menerus menggunakan pedang jantung tak kasat mata untuk menyerang badan pangeran ketiga berulang kali, yang memengaruhi kecepatan pengejaran pangeran ketiga. Kutu kupret. Tingkat energi mental anak ini jauh lebih tinggi dariku, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Pangeran ketiga terkejut dan marah, tetapi dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei akhirnya berhasil lepas dari kejaran pangeran ketiga dan menghilang di depan. Nak, kemana kau lari? Aku akan membunuhmu. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Pangeran ketiga tidak bisa lagi merasakan aura Ye Tianfei. Ia benar-benar dalam keadaan gila dan marah. Tak berdaya dan amat frustrasi, ia meraung ke langit, dan aumannya bergema di seluruh kota. Sepertinya itu adalah pangeran ketiga dari kuil surga. Siapa gerangan yang memprovokasi dia? Seseorang di dekatnya memperhatikan pangeran ketiga yang meraung ke arah langit dan bertanya dengan heran. Di mana anak itu Ye Tianfei? Dia tampaknya telah melarikan diri ke arah ini. Temukan dia untukku. Pada saat ini, dua makhluk surgawi dari faksi gelap datang dengan sekelompok pria faksi gelap, dan salah satu makhluk surgawi berteriak dengan keras. Anak itu, Ye Tianfei, pasti ada di dekat sini. Ayo kita cari. Dari arah lain, dua makhluk surgawi dari klan iblis datang bersama sekelompok orang dari ibu kota iblis. Semuanya, bubar dan cari. Kita harus menemukan anak bernama Ye itu. Kedua saudara perempuan dari keluarga Xiao telah diselamatkan olehnya. Kita harus mendapatkan mereka kembali. Sekelompok orang lain datang ke jalan-jalan terdekat. Di antara mereka, para dewa terkemuka diberi perintah. Mereka adalah orang-orang dari kelompok angin hitam. Kutu kupret, kita sudah menangkap si kembar dari keluarga Xiao dan hendak menyerahkan mereka pada Zhan Yuan untuk menyelesaikan misi kita. Tapi anak itu muncul dan mengacaukannya, menghancurkan misi kita. Anak itu terlalu sangat menyebalkan, aku harus membunuhnya untuk meredakan kebencian di hatiku. Ada dua makhluk surgawi dalam kelompok angin hitam ini, dan salah satu dari mereka berkata sambil menggertakkan gigi. Orang-orang dari tiga kekuatan kegelapan, klan iblis dan kelompok angin hitam semuanya datang ke daerah ini, semuanya untuk memburu Ye Tianfei. Setelah pasukan dari ketiga kekuatan itu tiba, beberapa kelompok orang lagi datang bergulung-gulung dari belakang, sambil berteriak dan berseru, semuanya datang untuk memburu Ye Tianfei. Belum lama ini, Ye Tianfei merampok token kekuatan hati banyak pasukan dan membunuh banyak anggota pasukan ini, yang telah benar-benar membangkitkan kemarahan publik. Sekarang orang-orang dari pasukan ini memburu Ye Tianfei. Pangeran ketiga Istana Surgawi. Dua orang abadi dari klan iblis sedang mencari Ye Tianfei bersama orang-orang dari ibu kota iblis, dan tiba-tiba mereka bertemu dengan pangeran ketiga. Kedua orang abadi dari klan iblis itu segera mengenali identitas pangeran ketiga. Peri itu berteriak karena terkejut. Status pangeran ketiga kuil surga sangatlah mulia. Ketika pangeran ketiga dikanonisasi, banyak pasukan besar mengirim utusan untuk memberi selamat kepadanya, sehingga banyak anggota pasukan besar yang mengakui pangeran ketiga. Benar sekali. Pangeran ketiga mengangguk. Apakah kamu kenal anak ini?
Pangeran ketiga melambaikan tangannya, meniru penampilan dan aura jiwa Ye Tianfei, dan bertanya. Ye Tianfei, tentu saja kami mengenali orang ini. Karena kami di sini untuk menyelesaikan masalah dengannya. Kedua makhluk surgawi dari klan iblis itu langsung berteriak saat melihat Ye Tianfei. Oh, apakah kalian, suku iblis, akan memburunya juga? Itu berarti kalian harus tahu identitas dan asal-usulnya. Pangeran ketiga langsung bertanya. Nama anak ini adalah Ye Tianfei. Dia berasal dari salah satu dari 3000 dunia yang relatif terpencil dan terbelakang. Namun, kekuatan anak ini sangat aneh. Kekuatan tempurnya jauh lebih tinggi dari wilayahnya, jadi ras iblis kita menderita kerugian. Banyak anggota suku kami yang meninggal di tangannya, dan dia juga mencuri banyak token kekuatan hati kami. Kata seorang peri dari suku iblis. Jadi begitulah adanya. Kalau begitu, pergilah cari dia segera dan beritahu aku jika kau sudah menemukannya. Kata pangeran ketiga. Pangeran ketiga, apakah kau juga akan mencari anak laki-laki ini? Apakah dia juga menyinggungmu? Seorang makhluk surgawi dari ras iblis bertanya. Dia mencuri 2 token kekuatan mentalku. Kata pangeran ketiga sambil menggertakkan giginya. Awalnya, jika dia mendapatkan 2 token kekuatan mental, dia akan mengumpulkan 30 token dan bisa mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh pemilik kota, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Tianfei akan muncul di tengah jalan dan merebutnya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia ingin segera menemui Ye Tianfei dan melunasi hutangnya. Apa? Bocah bernama Ye itu berani merebut token milikmu, pangeran ketiga. Dia pasti sudah lelah hidup. Kedua makhluk surgawi dari klan iblis itu sedikit terkejut. Pada saat ini, 2 makhluk surgawi dari golongan gelap juga tiba bersama anak buah mereka, dan melihat pangeran ketiga dan anak buah klan iblis. Setelah pertukaran singkat, semua orang mengetahui bahwa mereka semua mencari Ye Tianfei. Anak itu sangat menyebalkan. Dia membuat onar di mana-mana dan mencuri token milik orang lain. Kita harus menemukannya dan menghukumnya. Kata seorang peri dari klan iblis dengan marah. Tidak lama kemudian, kelompok angin hitam, suku iblis, dan pasukan dari beberapa kekuatan besar lainnya juga tiba. Pasukan dari beberapa kekuatan bergabung bersama, membentuk skala yang sangat besar. Akhirnya, setelah berdiskusi, semua orang memutuskan untuk bergabung untuk memburu Ye Tianfei. Baiklah, ayo kita bertindak sekarang. Aku juga akan mengirim orang-orang dari kuil para dewa untuk memburu anak itu bersama-sama dengan yang lainnya. Ucap pangeran ketiga dengan suara keras. Kemudian pasukan dari kekuatan besar ini mulai menyebar ke berbagai arah untuk memburu Ye Tianfei. Pada saat ini, Ye Tianfei tiba di jalan yang relatif terpencil, merasa sangat gembira. Akhirnya aku berhasil mengumpulkan 30 token kekuatan hati. Sekarang aku punya kesempatan untuk mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh pemilik kota ini. Ye Tianfei mengatur lusinan susunan besar, membangun ruang susunan kecil, lalu memasuki susunan itu. Di ruang kecil itu, angkasa, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan seluruh 30 token kekuatan mental dan menggantungkannya di depannya. 30 token kekuatan mental ini adalah hasil panen Ye Tianfei selama periode waktu ini. Beberapa di antaranya direnggut dari tangan penguasa surgawi. Jika bukan karena tingkat energi mental yang terus meningkat dan peningkatan kecepatan badan dari sepatu bot waktu, akan sangat sulit untuk mengumpulkan 30 token mental. Di antara 30 token kekuatan mental ini, Ye Tianfei telah memahami beberapa di antaranya sebelumnya. Sekarang Ye Tianfei berencana untuk memahami token kekuatan mental yang belum dipahaminya. Menurutku, sebaiknya kau pelajari sekarang cara menggunakan 30 token kekuatan hati ini untuk mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh pemilik kota ini. Tidak akan terlambat untuk memahami token ini setelah kau mendapatkan harta karun itu. Aku mengerti, tapi aku sudah memiliki 30 token kekuatan hati di tanganku. Aku telah mengumpulkan 30 token kekuatan hati ini bersama-sama, tetapi tidak ada reaksi khusus. Untuk sesaat, aku tidak tahu bagaimana menggunakannya. 30 token ini, pergilah temukan harta karun yang ditinggalkan oleh pemilik kota ini. Mungkin, kamu perlu memahami ke-30 token ini sebelum kamu dapat merasakan harta karun yang ditinggalkan oleh pemilik kota ini. Ye Tianfei setelah mendengarkan apa yang dikatakan Hun Lao,
dia menggunakan energi mental dan energi jiwanya untuk merasakan 30 token mental di depannya, namun tidak memperoleh apapun. Demikianlah dia berkata kepada Hun Lao. Ya, kamu telah mengumpulkan 30 token hati dan menyatukannya, tetapi aku tidak melihat reaksi apapun dari mereka. Kota ini penuh dengan jalan-jalan yang padat. Apa yang harus aku lakukan dengan ini? 30 token untuk menemukan harta karun itu. Mungkin aku benar-benar perlu memahami token-token ini secara menyeluruh sebelum aku dapat menemukan jawabannya. Ulat sutra naga bertanduk emas juga sedang mempelajari token-token kekuatan mental itu saat ini dan berbicara. Kalau begitu, sebaiknya kau coba pahami dulu dengan saksama. Hun Lao tidak punya inspirasi untuk sesaat, jadi dia harus berkata. Ye Tianfei duduk bersila, melepaskan energi mental dan energi jiwanya, dan mulai memahami token mental yang mengambang di depannya. Waktu berlalu dengan lambat, dan Ye Tianfei seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi, jatuh ke dalam keadaan pencerahan yang mendalam. Pada saat yang sama, manik pemurnian hati digantung di atas kepala Ye Tianfei, terus-menerus menyerap dan memurnikan energi mental di ruang sekitarnya, dan akhirnya mengubah energi mental ini menjadi energi mentalnya sendiri. Faktanya, selama kurun waktu ini, mutiara pemurnian hati telah menyerap dan memurnikan energi mental di kota ini, yang memungkinkan tingkat energi mental Ye Tianfei terus meningkat. Seiring berlalunya waktu, pemahaman Ye Tianfei tentang token kekuatan mental itu menjadi semakin dalam, dan pemahamannya tentang hukum kekuatan mental yang terkandung dalam token itu menjadi semakin mendalam. Pada saat tertentu, tiba-tiba, cahaya putih yang menyilaukan keluar dari badan Ye Tianfei. Apa itu? Ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba menunjuk ke badan Ye Tianfei dan berkata dengan heran. Hu Miao, Hun Lao, jiwa sisa di menara hantu, 2 saudara perempuan dari keluarga Xiao, dan 2 saudara kandung dari keluarga Peng semuanya melihat bola putih muncul di posisi hati Ye Tianfei di dalam badannya. Mekar sebuah bola putih bergulir cahaya putih keluar, bagaikan matahari yang terik, bersinar terang. Bola putih yang menyilaukan itu membesar dengan kecepatan yang dapat dilihat oleh mata telanjang. Energi mental yang menakutkan dilepaskan dari bola putih ini, menyebabkan ruang dan waktu di sekitarnya sedikit terdistorsi dan berubah bentuk, seolah-olah mencoba menekan area ruang ini. Bola itu tampaknya terbentuk oleh kondensasi energi mental dan hukum mental, dan telah menyatu dengan hatinya. Dengan kata lain, bola putih ini telah menjadi hatinya, atau dapat dikatakan bahwa bola putih ini sebenarnya telah berubah. Dari hatinya, keterampilan macam apa ini? Sungguh menakjubkan. Ulat sutra naga bertanduk emas berteriak kaget. Duar-duar. Bola putih itu tumbuh, menjadi lebih besar dan lebih besar, dan energi mental yang dilepaskannya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Cahaya ilahi yang bergulir dipenuhi dengan misteri dan aura halus, dan ada perasaan agung yang menembus kehampaan dan menghapus keabadian. Semuanya, tolong jangan ganggu dia, energi mentalnya tampaknya sedang mengalami semacam transformasi. Jiwa yang tersisa berbicara. Pada saat ini, Ye Tianfei merasakan bahwa energi mental dan hukum mentalnya meningkat pesat. Jangkauan yang bisa dia rasakan di kota ini semakin besar dan besar. Ye Tianfei melihat masih banyak makhluk yang mencari hati token, dan ada pertarungan sengit di mana-mana untuk memperebutkan token. Aku juga melihat banyak kekuatan besar mencariku di mana-mana. Secara bertahap, posisi jantung Ye Tianfei di badannya bola putih itu semakin membesar. 50 meter, 100 meter, 200 meter. Cahaya yang luar biasa menerangi ruang di sekitarnya dalam setiap detail. Faktanya, cahaya yang menyilaukan ini diciptakan oleh hukum kekuatan pikiran. Ada juga sejumlah besar energi mental yang melonjak, seperti pusaran yang bergulir, dengan bola putih di badan Ye Tianfei sebagai pusatnya, terus berputar, bergelombang, dan mendidih, seperti lautan luas dengan gelombang yang bergolak. Tekanan energi mental yang mengerikan telah sepenuhnya menekan dan menyegel ruang di sekitarnya. Terlalu menakutkan. Aku tidak berani menghadapi energi mental yang begitu menakutkan. Ulat sutra naga bertanduk emas sudah bersembunyi di menara hantu, dan berkata dengan heran. Kedua saudara perempuan dari keluarga Xiao dan 2 saudara kandung dari keluarga Peng juga dibawa ke menara hantu oleh Hu Miao. Mereka berempat tidak bisa menghadapi Ye Tianfei sama sekali. Energi mental dan hukum mental dilepaskan sekarang. Entah butuh berapa lama,
Tapi Ye Tianfei terkejut saat mengetahui bahwa volume bola putih di badannya telah melampaui 1000 meter. Dan masih terus berkembang. Ketika Ye Tianfei bersembunyi di jalan ini dan memahami token tersebut, di jalan lain di kota. Akhirnya aku mengumpulkan 30 token kekuatan mental lagi. Aku tidak tahu apakah aku masih punya kesempatan untuk mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh pemilik kota ini. Seorang pemuda yang memegang 2 token kekuatan hati yang baru diperoleh di tangannya berkata perlahan, dengan ekspresi yang rumit. Jika Ye Tianfei ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa pemuda ini adalah pangeran ketiga dari kuil Dewa Surgawi. Setelah Ye Tianfei merampok 2 token kekuatan mentalnya, dia memberi perintah kepada sekelompok anggota kuil para dewa yang telah memasuki kota untuk mencari dan memburu Ye Tianfei, tetapi dia sendiri terus mencari token kekuatan mentalnya. Token daya. Karena dia tidak mau menyerah dan ingin mencoba peruntungannya lagi. Sekarang dia akhirnya mendapat 2 token kekuatan mental lagi, jadi dia akhirnya mengumpulkan 30 token kekuatan mental. Aku tidak tahu apakah sekarang sudah terlambat. Pangeran ketiga menemukan tempat terpencil di dekatnya dan melambaikan tangannya. 30 token kekuatan mental muncul dan melayang di depannya. Dia sedikit berharap, tetapi juga sedikit khawatir. Karena Ye Tianfei mengumpulkan 30 token kekuatan mental lebih awal darinya, dia khawatir Ye Tianfei mungkin telah memperoleh harta karun yang ditinggalkan oleh pemilik kota ini. Setelah mengumpulkan 30 token kekuatan mental, bagaimana aku harus menggunakannya untuk menemukan harta karun? Pangeran ketiga melihat 30 token kekuatan mental yang mengambang di depannya. Dia melihatnya selama lebih dari setengah jam tetapi tidak menemukan apapun. Bahkan tidak memiliki petunjuk sedikit pun. Mungkinkah rahasianya tersembunyi di dalam 30 token kekuatan mental? Kalau begitu aku akan mencoba merasakan dan memahaminya terlebih dahulu. Ketika pangeran ketiga memikirkan hal ini, dia segera melepaskan energi mentalnya dan mengirimkannya ke 30 token kekuatan mental di depannya. Melihat masa lalu, segera, persepsi energi mental pangeran ketiga memasuki bagian dalam token energi mental tersebut. Hanya saja energi mental dan tingkat hukum mental pangeran ketiga tidak terlalu tinggi, jauh di belakang Ye Tianfei. Oleh karena itu, dia tidak pernah menemukan bahwa token kekuatan mental ini mengandung hukum kekuatan mental yang sangat tinggi, dan dia tidak pernah mampu memahami token ini. Terlebih lagi, untuk mendapatkan harta karun peninggalan pemilik kota, ia menghabiskan seluruh tenaga dan waktunya untuk mencari token. Setelah mendapatkan 1 token, ia langsung mencari token berikutnya, tanpa berhenti untuk menghabiskan waktu. Lakukan penelitian Anda terhadap token ini. Baru sekarang dia akhirnya meluangkan waktu untuk mempelajari bagian dalam token-token ini. Bagian dalam token-token ini tampaknya mengandung hukum-hukum kekuatan mental yang sangat maju. Setelah pangeran ketiga merasakan bagian dalam token-token kekuatan mental ini selama sekitar setengah hari, dia akhirnya menemukan bahwa bagian dalam token-token kekuatan mental ini tampaknya mengandung hukum-hukum kekuatan mental yang sangat maju. Hukum daya. Ternyata token kekuatan mental ini adalah harta karun yang sangat berharga, dan mengandung hukum kekuatan mental yang mendalam. Memahami hukum kekuatan mental yang terkandung dalam token ini pasti akan sangat meningkatkan level kekuatan mentalku. Sungguh hebat. Setelah menemukan ini, pangeran ketiga sangat gembira. Kau tahu, meskipun dia bisa mengolah energi mental, bakatnya di bidang ini tidak sebaik Ye Tianfei, dan petualangannya di bidang ini tidak sebaik Ye Tianfei. Dia sangat pandai mengolah energi mental. Sulit dan kemajuannya lambat. Sekarang, dia tiba-tiba memperoleh 30 token kekuatan mental yang berisi hukum kekuatan mental yang mendalam, yang sangat membantu pengembangan kekuatan mentalnya. Tentu saja, dia merasa sangat terkejut. Tapi sekarang bukan saat yang tepat untuk memahami token energi mental ini. Aku harus terlebih dahulu menemukan cara untuk mendapatkan harta karun terkait energi mental yang ditinggalkan oleh pemilik kota ini. Kurasa harta karun itu akan lebih berguna. Setelah aku mendapatkan itu, aku akan bisa mendapatkan lebih banyak harta karun yang berhubungan dengan energi mental. Harta karun, luangkan waktu lebih banyak untuk memahami 30 token kekuatan mental ini. Pangeran ketiga berkata pada dirinya sendiri. Namun, di waktu berikutnya,
Tidak peduli bagaimana pangeran ketiga mempelajari 30 token kekuatan mental, dia tidak dapat menemukan cara menggunakan 30 token kekuatan mental ini untuk menemukan harta karun yang ditinggalkan oleh pemilik kota ini. Sial, tidak ada respons sama sekali. Apa yang terjadi? Lambat laun, pangeran ketiga menjadi tidak sabar. Mungkinkah anak bernama Ye itu sudah mendapatkan harta karun itu? Meskipun pangeran ketiga tidak dapat menerimanya, dia tahu bahwa kemungkinan ini adalah yang terbesar. Mungkin dia belum mendapatkan harta karun itu. Sebaiknya aku mempelajarinya dengan saksama. Pangeran ketiga masih memiliki sedikit harapan di hatinya dan menghibur dirinya sendiri. Selanjutnya, pangeran ketiga memaksa dirinya untuk mempelajari 30 token kekuatan mental. Namun, sekuat apapun ia belajar, mencoba segala cara, dan memikirkan segala kemungkinan, pada akhirnya ia tetap tidak memperoleh apapun. Kutu kupret. Mungkinkah anak bernama Ye itu benar-benar mendapatkan harta karun itu? Bagaimana mungkin orang rendahan seperti dia memenuhi syarat untuk mendapatkan harta karun itu? Harta karun itu seharusnya milikku. Pangeran ketiga semakin kesal. Dia berdiri. Ia berdiri dan berjalan maju mundur di jalan, suaranya semakin keras dan beberapa kata terakhir berubah menjadi gemuruh ke langit. Sepertinya bocah itu benar-benar telah mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh pemilik kota ini. Kalau tidak, 30 token yang kukumpulkan tidak akan memberikan reaksi apapun. Pasti karena harta karun itu telah diambil oleh bocah itu. Ambil saja. Pangeran ketiga menampakkan ekspresi ganas di wajahnya, menggertakkan giginya, dan matanya dipenuhi amarah yang tak berujung. Harta karun itu milikku. Bahkan jika orang bermarga Ye itu mendapatkannya untuk sementara, mereka pasti akan kembali ke tanganku pada akhirnya. Aku bersumpah. Akhirnya, pangeran ketiga memaksa dirinya untuk tenang, melambaikan tangannya, dan menyerahkan 30 token kekuatan hati. Simpan saja. Sampaikan perintahku. Mulai sekarang, buru anak ini dengan sekuat tenaga. Temukan dia dengan cara apapun. Tidak lama kemudian, pangeran ketiga menemukan orang-orang dari kuil para dewa dan memberikan perintah. Meskipun pangeran ketiga hanya makhluk surgawi tingkat menengah, sebagai pangeran ketiga istana surgawi, ia memiliki status yang sangat tinggi. Atas perintahnya, semua orang di istana surgawi mulai saling mengirim transmisi suara, menyampaikan pesan kepada semua orang. Perintah kepada setiap makhluk surgawi. Dalam tanda komunikasi anggota kuil. Juga, berikan hadiah besar untuk anak ini. Tidak peduli siapa orangnya, selama kamu menangkap anak itu dan menyerahkannya kepadaku, aku tidak hanya akan memberimu hadiah besar, tetapi juga hadiah ketiga. Pangeran berutang budi padanya. Jika dia membutuhkan bantuan di masa depan, dia bisa datang ke istana surgawi untuk meminta bantuan. Pangeran ketiga mengeluarkan perintah lain. Para anggota kuil para dewa diam-diam terkejut ketika mendengar perintah dari pangeran ketiga. Sejumlah besar hadiah sebenarnya bukan apa-apa bagi pangeran ketiga, karena semua orang tahu bahwa istana surgawi bukan hanya kekuatan besar yang terkenal di laut kekosongan kekacauan, tetapi juga sangat kaya, dengan industri berskala besar, dan hanya kaya. Yang benar-benar berharga adalah bantuan dari pangeran ketiga. Jika aku butuh bantuan di masa depan, aku bisa meminta bantuan kuil para dewa. Janji seperti itu sungguh berharga. Tak lama kemudian, anggota kuil surga menyebarkan perintah pemberian hadiah yang dikeluarkan oleh pangeran ketiga sendiri. Mengapa anak bermarga Ye itu memprovokasi pangeran ketiga kuil dewa surgawi sedemikian rupa sehingga dia bahkan secara pribadi mengeluarkan perintah hadiah untuk memberinya hadiah? Aku merasa anak bermarga Ye itu benar-benar terlalu sombong. Dia terlalu merepotkan, sudah ada 3 hadiah untuknya. Setelah hadiah yang dikeluarkan oleh pangeran ketiga tersebar, hal itu dengan cepat menarik diskusi banyak orang, dan semua orang menyatakan keterkejutan. Pada saat ini, di jalan tertentu, di ruang formasi kecil, Ye Tianfei masih memahami 30 token kekuatan mental. Pada saat ini, bola putih di posisi jantung di dalam badan Ye Tianfei memiliki volume lebih dari 2 km. Bola itu berputar perlahan, melepaskan energi mental yang mengerikan dan memancarkan cahaya ilahi yang bergulir. Tingkat energi mental saya telah mengalami lompatan kualitatif dalam waktu singkat. Ye Tianfei sangat gembira. Ya, pemuda ini memiliki bakat yang bagus dalam energi mental dan memenuhi syarat untuk mendapatkan harta karun yang kutinggalkan. Pada saat ini,
Ada keinginan tersembunyi di kota yang telah memperhatikan Ye Tianfei, dengan cara yang tidak seorang pun bisa mendengar. Kata suara itu, senjata ajaibnya juga sangat menarik. Sepertinya itu adalah senjata ajaib yang diwariskan dari sekte kami. Namun, dibandingkan dengan senjata ajaib dalam koleksiku, senjata ajaib ini sedikit lebih rendah. Dia mampu menggunakan senjata ajaib ini untuk energi mentalnya telah diolah hingga ke tingkat ini. Selain kemauannya yang kuat, bakatnya juga sangat bagus. Kemauan tersembunyi itu menatap manik-manik penyempurna hati di atas kepala Ye Tianfei dan berkata dengan nada penuh penghargaan. Akhirnya aku memahami semua tanda ini. Setelah sekitar 1 jam, Ye Tianfei tiba-tiba membuka matanya, menghembuskan napas, dan berkata perlahan. Di dalam badan Ye Tianfei, bola putih di posisi jantung berputar perlahan, melepaskan energi mental yang menakutkan. Energi mental dan hukum mental yang kuat membuat ruang di sekitar badan Ye Tianfei beriak, sedikit berubah bentuk dan terpelintir. Tingkat energi mental ini sudah sangat mencengangkan. Jiwa yang tersisa di menara hantu, merasakan energi mental yang dilepaskan dari badan Ye Tianfei, tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kagum. Aku sudah memahami semua 30 token kekuatan mental, tapi bagaimana aku bisa menemukan harta karun yang ditinggalkan oleh pemilik kota ini selanjutnya? Ye Tianfei berkata sambil tersenyum masam saat dia melihat token kekuatan mental itu. Meskipun semua token kekuatan mental ini telah dipahami, energi kekuatan mental dan hukum kekuatan mental juga telah meningkat pesat. Tetapi Ye Tianfei masih tidak tahu bagaimana menemukan harta karun yang ditinggalkan oleh pemilik kota ini. Pada saat ini, 30 token kekuatan mental tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyilaukan pada saat yang sama, dan kemudian meledak dengan energi teleportasi yang kuat, langsung membungkus badan Ye Tianfei dan memindahkannya. Ye Tianfei terkejut pada awalnya, lalu dia menyadari bahwa 30 token kekuatan mental akhirnya bereaksi. Ye Tianfei tidak melawan dan membiarkan energi teleportasi membungkusnya dan memindahkannya. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei mendapati dirinya berada di depan sebuah istana tinggi. Aneh sekali. Kukira di kota ini hanya ada jalanan yang padat, dan tidak kutemukan istana. Sekarang tiba-tiba ada istana. Ye Tianfei berdiri di depan gerbang istana dan melihat istana tinggi di depannya. Tentang dia, kata ragu. Mungkinkah harta karun yang ditinggalkan oleh pemilik kota ini ada di istana ini? Setelah berdiri di depan istana dan melihatnya sebentar, Ye Tianfei tiba-tiba memikirkan hal ini. Dia merasa sedikit berharap, lalu masuk. Pada saat yang sama, di kota, Pangeran Ketiga Kuil Surga memimpin sekelompok orang dari Kuil Surga, mencari Ye Tianfei kemana-mana. Nak, saat aku menemukanmu, semua yang ada di badanmu akan menjadi milikku, terutama harta yang ditinggalkan oleh pemilik kota ini. Dan aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan membiarkan dunia tahu siapa yang menggangguku. Pangeran Ketiga. Pangeran Ketiga. Ketika Pangeran Ketiga memikirkan Ye Tianfei yang merampas 2 token kekuatan hati dan menyebabkannya gagal, dia menjadi sangat marah. Melihat Pangeran Ketiga memiliki ekspresi yang begitu jelek, para anggota kuil para dewa yang mengikutinya sangat berhati-hati sehingga mereka bahkan tidak berani bernapas. Anak itu benar-benar tidak tahu diri. Dia benar-benar memprovokasi Pangeran Ketiga ke dalam keadaan seperti ini. Orang macam apa Pangeran Ketiga? Tunggu saja dan lihat. Anak itu akan segera menyesalinya. Setiap anggota kuil para dewa berpikir secara rahasia dalam hati mereka. Bukan hanya orang-orang dari kuil para dewa saja, tetapi beberapa kelompok orang dari kekuatan lain pun mencari Ye Tianfei di seluruh penjuru kota. Khususnya, orang-orang dari kelompok angin hitam, yang dipimpin oleh 2 makhluk surgawi, meraung ke depan dan dengan cepat menyerbu melalui satu jalan demi jalan. Orang-orang lain di kota itu terkejut melihat begitu banyak kekuatan yang secara kolektif memburu Ye Tianfei. Pada saat yang sama, hadiah yang diberikan oleh Pangeran Ketiga juga telah menyebar. Setelah menerima berita tersebut, banyak orang mulai gelisah dan memutuskan untuk menangkap Ye Tianfei jika mereka bertemu dengannya, dan kemudian mengumpulkan hadiahnya, dan di masa depan mereka bisa juga biarkan kuil Dewa Surgawi Pangeran Ketiga berutang budi padaku, jadi jika aku menghadapi masalah, aku bisa meminta bantuan kuil para dewa. Dapat dikatakan bahwa persyaratan yang ditawarkan oleh Pangeran Ketiga sangat menggiurkan. Orang-orang lain yang tidak memiliki dendam terhadap Ye Tianfei juga mulai memperhatikan keberadaan Ye Tianfei. Kutu Kupret.
Kelompok angin hitam sudah menangkap si kembar dari keluarga Xiao, tapi bocah bernama Ye itu malah keluar untuk membuat masalah dan menyelamatkan mereka. Kalau tidak, aku bisa saja membawa si kembar dari keluarga Xiao pulang sekarang. Kepada Tuan Zhan Yuan, seorang lelaki tua berkata sambil menggertakkan gigi di sebuah jalan di kota. Ada puluhan orang yang mengikuti di belakang pria tua ini. Ini semua adalah anggota keluarga Zhan. Teruslah mencari. Menurut informasi yang diberikan oleh kelompok angin hitam, anak laki-laki bermarga Ye kemungkinan besar masih berada di kota ini, dan si kembar dari keluarga Xiao pasti bersamanya. Sekarang anak laki-laki itu telah memprovokasi begitu banyak kekuatan yang kuat dan membangkitkan kemarahan publik, semua orang mencari keberadaannya. Diperkirakan dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap. Ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk menghadapinya. Orang tua itu berkata dengan keras, dan dia bergegas maju dengan puluhan orang-orang dari keluarga Zhan untuk terus mencari Ye Tianfei. Anak itu hanya seorang dewa emas, tetapi dia mampu menahan serangan dewa surgawi secara langsung. Apa alasannya? Apakah dia benar-benar monster? Di jalan lain, dua dewa surgawi dari kelompok angin hitam memimpin orang-orang dari kelompok angin hitam mencari Ye Tianfei kemana-mana, dan salah satu peri tiba-tiba berkata dengan bingung. Kedua makhluk surgawi dari kelompok angin hitam telah menyerang Ye Tianfei sebelumnya, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun padanya, dan akhirnya membiarkan Ye Tianfei pergi dengan tenang. Aku juga merasa sedikit aneh. Secara logika, dia hanyalah dewa emas. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa bersaing dengan dewa surgawi kita. Tapi kita tidak bisa melakukan apapun padanya. Dewa surgawi lainnya immortal juga mengangguk. Aku ingat ketika kami melawannya, dia menggunakan semacam sihir jahat yang tidak hanya membunuh banyak anggota kelompok angin hitam kami, tetapi juga menahan kami berdua. Saat itu, aku tidak bisa mengerti mengapa. Sihir jahat macam apa yang dia gunakan. Sihir itu sangat aneh dan kuat. Tapi sekarang aku tahu secara kasar jenis keterampilan apa yang dia gunakan. Jika aku tidak salah, itu mungkin energi mental, atau semacam energi mental yang sangat maju. Semacam teknik rahasia. Pertama yang abadi berpikir sejenak dan berbicara perlahan. Energi hati. Mendengar Anda mengatakan itu, saya pikir ini benar-benar mungkin. Tapi bagaimana mungkin tingkat energi mental anak itu begitu tinggi sehingga dia benar-benar bisa menahan kita berdua saat dia menggunakannya? Sejauh pengetahuanku, meskipun dia dulu sangat kuat dan telah membunuh banyak anggota kelompok angin hitam kita, dia tidak begitu keterlaluan hingga bisa bertarung melawan para penguasa surgawi. Mungkinkah tingkat energi mentalnya telah meningkat secara dramatis selama periode ini? Yang abadi lainnya mengangguk terlebih dahulu, lalu berkata dengan ragu. Kekuatannya sebelumnya memang tidak sekuat sekarang. Saya mendengar bahwa pengembangan energi mental sangatlah sulit, dan butuh banyak waktu dan usaha untuk mencapai kemajuan. Tidak mungkin tingkat energi mentalnya berubah drastis dalam waktu sesingkat itu. Saya menduga bahwa skenario yang paling mungkin adalah bahwa setelah memasuki kota ini, ia memperoleh senjata ajaib yang sangat canggih berupa energi mental. Dengan bantuan senjata ajaib itulah ia mampu mengerahkan energi mental yang begitu kuat. Makhluk surgawi pertama mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mendapat ilham dan berkata, "Senjata ajaib energi mental yang canggih. Jangan kesampingkan kemungkinan ini, karena pemilik kota ini pastilah seorang ahli energi mental. Mungkin dia meninggalkan beberapa senjata sihir energi mental di kota ini, yang secara tidak sengaja diperoleh oleh anak itu." Makhluk surgawi lain tiba-tiba muncul. Jika memang begitu, maka kita akan merebut senjata sihir energi mental darinya. Mungkin dengan begitu kita juga bisa melepaskan energi mental yang kuat. Ketika kedua makhluk abadi itu mengatakan ini, ekspresi serakah muncul di mata mereka. Mereka teringat pertarungan dengan Ye Tianfei belum lama ini. Mereka tiba-tiba diserang dengan aneh. Meskipun mereka adalah penguasa abadi, mereka tidak dapat merasakannya terlebih dahulu, juga tidak dapat menghindarinya. Dapat dibayangkan betapa kuatnya senjata ajaib yang bahkan tidak dapat dihindari oleh para penguasa abadi. Tidak peduli apa, kita harus menemukan anak itu, mengambil kembali si kembar dari keluarga Xiao, dan juga mengambil kembali senjata ajaib energi mental darinya, dan kemudian memotongnya menjadi beberapa bagian. Setelah penalaran seperti itu, dua penguasa langit dari kelompok angin hitam bahkan lebih bersemangat untuk menemukan Ye Tianfei.
Tidak hanya dua penguasa langit dari kelompok angin hitam yang memiliki dugaan ini, tetapi juga para penguasa langit dari kekuatan lain yang telah bertarung dengan Ye Tianfei memiliki dugaan ini, karena sebelumnya, dalam proses merebut token kekuatan mental, Ye Tianfei telah bertarung dengan para penguasa langit dari beberapa kekuatan, dan setiap kali dia menggunakan pedang mental yang tak terlihat. Sekarang semua orang menebak bahwa Ye Tianfei sangat mungkin telah memperoleh senjata sihir energi mental yang sangat canggih, sehingga dia dapat meluncurkan serangan energi mental yang begitu kuat. Setelah menemukan anak itu, kita harus merebut senjata sihir energi mentalnya. Makhluk surgawi junior dari ras iblis menjilat bibirnya dan berkata dengan nada serakah. Saat ini, Ye Tianfei sudah memasuki istana. Istana itu sebenarnya cukup kecil, dan kosong. Ketika Ye Tianfei masuk ke istana, dia melihat sebuah meja batu di tengahnya. Di atas meja itu ada pagoda 3 lantai berwarna putih, selembar giok seni bela diri, dan 10 cincin ruang angkasa. Itu saja. Ye Tianfei berjalan ke meja batu dan melihat benda-benda di atas meja, merasa sedikit bersemangat. Ye Tianfei tahu bahwa benda-benda ini pastilah harta karun yang ditinggalkan oleh pemilik kota ini. Dia telah mengumpulkan cukup 30 token mental, jadi token-token itu memindahkannya ke sini. Akhirnya aku mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh pemilik kota ini. Ye Tianfei sangat gembira. Ye Tianfei mengerti bahwa semua hal di depannya ini pasti tak ternilai harganya. Anak muda, kamu masih sangat muda, dan sungguh hebat bahwa kamu telah mengolah energi mentalmu ke tingkat ini melalui usahamu sendiri. Ketika Ye Tianfei hendak mengulurkan tangan untuk mengambil barang-barang di atas meja, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Ye Tianfei terkejut dan cepat-cepat mundur selangkah, lalu dia melihat sesosok badan perlahan mengembun di sisi lain meja batu. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua berdiri di sana, menatap Ye Tianfei dengan mata yang dalam. Salam, senior. Ye Tianfei memberi hormat dengan cepat. Anak muda, jika kamu mengumpulkan 30 token mental, semua barang ini akan menjadi milikmu. Orang tua itu menunjuk ke arah barang-barang yang ada di atas meja dan berkata, "Terima kasih atas harta karunnya, senior." Ye Tianfei menjawab dengan sikap yang sangat hormat. Ye Tianfei tahu dalam hatinya bahwa lelaki tua di depannya kemungkinan besar adalah pemilik kota ini. Jangan sungkan, ini yang pantas kamu dapatkan. Tidak peduli siapa yang masuk ke sini, selama mereka memiliki kemampuan untuk menemukan 30 token, mereka akan memenuhi syarat untuk mendapatkan harta karun yang kutinggalkan ini. Kata lelaki tua itu dengan nada datar. Senior, apakah tidak ada yang pernah mengumpulkan 30 token kekuatan mental di sini sebelumnya? Ye Tianfei merasa sedikit penasaran setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, jadi dia bertanya dengan hati-hati. Istanaku ini belum pernah dibuka sebelumnya. Istana ini dalam keadaan tertutup, jadi tidak ada yang bisa masuk. Beberapa waktu lalu, aku merasa bahwa energi tanda jiwa yang kutinggalkan secara bertahap mulai habis, dan diperkirakan tidak akan bertahan selama bertahun-tahun. Jadi aku membuka istana ini dan ingin menemukan orang yang ditakdirkan untuk mengirim harta karun ini keluar. Kalau tidak, harta karun ini akan disegel di sini selamanya dan tidak akan pernah melihat cahaya matahari lagi. Orang tua itu tersenyum lalu berkata, "Begitulah adanya. Kota ini belum pernah dibuka sebelumnya, jadi tidak ada seorang pun yang bisa datang ke sini untuk menjelajah dan mencari harta karun. Tanpa diduga, keberuntunganku cukup bagus. Ketika kota itu dibuka, aku kebetulan memasuki alam rahasia kehampaan untuk dijelajahi, dan aku juga menerobos masuk ke sini. Ini adalah kesempatan yang sangat meningkatkan energi mentalku." Ye Tianfei tidak bisa menahan perasaan lega setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu. "Baiklah, anak muda, tanda kekuatan jiwaku hanya memiliki sedikit energi yang tersisa, dan aku tidak ingin memberitahumu terlalu banyak. Anda dapat mengambil barang-barang ini. Aku akan menyegel tanda kekuatan jiwaku ini ke dalam pagoda ini, dan itu akan menjadi bagian dari pagoda ini di masa mendatang." Orang tua itu menunjuk ke pagoda 3 lantai berwarna putih di atas meja. Ye Tianfei terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan orang tua itu. Kalau orang tua ini menyegel dirinya ke dalam pagoda, itu artinya dia akan selalu mengikutiku di masa mendatang. Ye Tianfei menduga, lelaki tua itu kemungkinan besar adalah dewa. Sekalipun dewa hanya meninggalkan jejak kekuatan jiwa, itu tetap sangat luar biasa.
Tanda kekuatan jiwaku hampir habis, dan sebagian besar ingatanku telah hilang. Dalam periode waktu berikutnya, aku akan memasuki keadaan hibernasi di menara pemurnian hati ini. Tidur nyenyak. Sulit untuk mengatakan apakah akan ada kesempatan untuk bangun di masa depan. Lelaki tua itu menghela nafas. Anak muda, aku akan menyegel diriku ke dalam menara pemurnian hati sekarang. Menara pemurnian hati ini jauh lebih tinggi levelnya dan memiliki fungsi yang jauh lebih besar daripada mutiara pemurnian hati di kepalamu. Kau akan mengetahuinya nanti. Kau sangat berbakat dalam bidang energi hati. Jika Anda bekerja keras, Anda pasti akan mencapai kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Ingat, saya adalah keturunan dari Sekte Hati. Sekte Hati kami adalah kekuatan yang sangat kuno. Energi ini The Jade Slip berisi warisan Sinmen kami. Setelah Anda berlatih, Anda dapat dianggap sebagai penerus Sinmen kami. Ketika Anda telah mencapai keberhasilan dalam latihan Anda dapat mengajarkan Sinmen kami untuk meneruskan tradisi. Orang tua itu melanjutkan, "Jangan khawatir, senior. Aku pasti akan mengingat apa yang kau katakan. Jika aku memiliki kesempatan di masa depan, aku akan melakukan yang terbaik untuk mempromosikan Sinmen." Ye Tianfei mendengarkan kata-kata lelaki tua itu. Bagus sekali. Tanda kekuatan jiwaku ini sudah ada di sini sejak lama. Aku tidak tahu seperti apa situasi Sinmen kita saat ini, apakah masih ada, dan jika masih ada, apakah kuat atau lemah. Hal-hal ini akan dibahas nanti. Anda akan memiliki kesempatan untuk mempelajarinya lebih lanjut. Ini juga salah satu alasan mengapa saya memberikan hal-hal ini kepada Anda. Orang tua itu berbicara lagi. Baiklah, itu saja yang ingin kukatakan. Sekarang aku akan menyegel diriku ke dalam menara pemurnian hati. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia berubah menjadi gumpalan asap hijau dan melayang ke atas, lalu memasuki menara 3 lantai. Pagoda, dan menghilang. Dia memang sangat lemah. Dia menyegel dirinya sendiri di pagoda ini, dan akan menjadi bagian dari energi dan hukum pagoda di masa depan. Jiwa yang tersisa di menara hantu itu berbicara. Aku ingin tahu apakah kesadaran senior ini masih akan ada di masa depan. Ye Tianfei menatap pagoda putih 3 lantai dan menghela nafas pelan. Sulit untuk mengatakannya. Tergantung pada seberapa lemah tanda jiwanya sekarang. Jika tanda jiwanya benar-benar telah menghabiskan sebagian besar energinya, bahkan ingatan dan keinginannya sebelumnya pun kabur, maka kesadarannya mungkin tidak akan terpelihara di masa mendatang. Jika situasi tanda kekuatan jiwa ini lebih baik dari yang kita duga, mungkin beberapa kesadaran dapat dipertahankan di masa depan. Tapi kurasa, tidak peduli apapun, dalam waktu dekat ini kau tidak akan dapat menghubunginya untuk sementara waktu. Karena menurutnya, dia akan berada dalam kondisi hibernasi untuk waktu yang lama. Jawab jiwa yang tersisa. Ye Tianfei melangkah maju dan melihat benda-benda di atas meja. Ye Tianfei pertama-tama mengambil slip giok itu, merasakan energi jiwa di dalamnya, dan menemukan bahwa itu memang berisi catatan tentang pewarisan energi mental. Mendapatkan warisan ini pasti akan membantuku meningkatkan kekuatan mentalku ke tingkat yang lebih tinggi. Kata Ye Tianfei penuh semangat. Perlu Anda ketahui, bahwa pewarisan tenaga mental itu sangatlah langka dan sangatlah berharga, sebab tenaga mental merupakan sesuatu yang relatif sulit untuk diolah dan hanya sedikit orang di dunia ini yang mampu mengamalkannya. Oleh karena itu, belum banyak orang yang melakukan penelitian mengenai hal ini, sehingga jumlah pewarisan silat jenis ini pun relatif sedikit. Kemudian Ye Tianfei melihat cincin luar angkasa itu. Ada total 10 cincin luar angkasa di atas meja, dan masing-masing memancarkan aura energi mental yang kaya. Energi jiwa Ye Tianfei terasa masuk. Semuanya adalah kristal energi dari jenis energi mental dan berbagai harta langka. Saat berikutnya, Ye Tianfei sangat bersemangat dan hampir berteriak kegirangan. 10 cincin angkasa ini berisi kristal energi mental dalam jumlah besar, serta berbagai harta karun alam yang mengandung energi mental. Tidak hanya jumlahnya banyak, tetapi juga jenisnya banyak. Aku tidak perlu khawatir tidak memiliki sumber daya untuk mengolah energi mentalku dalam waktu lama. Ye Tianfei menarik napas dalam-dalam, menahan kegembiraan di dalam hatinya, dan berbicara perlahan. Sayang sekali aku tidak bisa mengolah energi mental, kalau tidak aku juga ingin membagi sebagiannya. Ulat sutra naga bertanduk emas sangat iri setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei.
Apakah menurutmu ada orang yang bisa mengolah energi mental? Jika kamu tidak punya bakat untuk itu, jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Bahkan jika kamu berlatih dengan enggan, kamu tidak akan mencapai apapun. Hu Miao berkata sambil mensibir. Pada saat ini, tatapan Ye Tianfei tertuju pada pagoda putih 3 lantai. Senior itu baru saja mengatakan bahwa nama pagoda ini adalah pagoda pemurnian hati, dan fungsinya jauh lebih maju daripada mutiara pemurnian hatiku. Tampaknya itu juga merupakan senjata ajaib yang secara khusus digunakan untuk membantu dalam menumbuhkan energi mental, dan fungsinya seharusnya lebih baik daripada manik pemurnian hati. Ye Tianfei berkata dengan nada penuh harap. Kemudian Ye Tianfei melepaskan energi jiwanya dan merasakan menara pemurnian hati. Tak lama kemudian, energi jiwa Ye Tianfei terasa masuk ke dalam pagoda dan segera menemukan pusat utama pagoda. Tidak ada tanda kekuatan jiwa di lokasi ini. Dan dari awal hingga akhir, menara pemurnian pikiran ini tidak menunjukkan penolakan apapun terhadap Ye Tianfei. Pasti senior itu yang menolongku. Pikir Ye Tianfei penuh rasa terima kasih dalam hatinya. Ye Tianfei tahu bahwa menara pemurnian hati ini pastilah senjata sihir yang sangat canggih. Secara umum, semakin tinggi level senjata sihir tersebut, semakin sulit pula untuk disempurnakan. Terlebih lagi, sebagian besar senjata sihir tingkat tinggi akan sulit disempurnakan, sehingga menciptakan resistensi besar. Namun, pagoda di depannya sama sekali tidak menolak atau menahan energi jiwa Ye Tianfei. Situasi ini sangat tidak normal. Hanya ada satu penjelasan, yaitu, lelaki tua tadi membantu Ye Tianfei memperbaiki pagoda ini. Terima kasih, senior, kata Ye Tianfei dengan suara keras. Kemudian Ye Tianfei mulai mengukir tanda kekuatan jiwanya sendiri pada posisi pusat kunci senjata ajaib ini dan memurnikannya. Sekitar 1 jam kemudian, akhirnya berhasil. Ye Tianfei menunjukkan ekspresi gembira. Setelah disempurnakan, informasi tentang pagoda ini mulai muncul di lautan jiwa Ye Tianfei. Nama pagoda ini memang pagoda pemurnian pikiran, dan ini merupakan senjata ajaib yang khusus digunakan untuk membantu dalam pengembangan energi mental. Menara ini berisi hukum kekuatan mental khusus. Saat berlatih, selama Anda memasuki ruang di dalam menara untuk berlatih, Anda dapat menggunakan ruang di dalam menara untuk mengendalikan energi mental Anda sendiri dan meningkatkan tingkat kekuatan mental Anda. Coba sekarang. Ye Tianfei melesat dan langsung memasuki ruang dalam pagoda. Ini adalah tingkat pertama menara. Ye Tianfei melihat sekeliling dan melihat ada ruang berkabut di dalam pagoda, dipenuhi dengan energi mental dan hukum yang kaya di mana-mana. Gemuruh. Ye Tianfei baru saja berdiri diam ketika dia merasakan energi mental yang mengerikan mengalir masuk dari ruang sekitarnya, seperti ribuan kuda yang berlari kencang. Ye Tianfei lengah, terlempar keluar dan jatuh ke tanah. Sungguh energi mental yang mengerikan. Ye Tianfei terkejut. Duar. Ye Tianfei segera melepaskan energi mental dan hukum mentalnya untuk melawannya, dan kemudian dia bisa berdiri diam. Setelah Ye Tianfei menyempurnakan pagoda, dia sudah memiliki gambaran umum tentang cara menggunakannya. Dia tahu bahwa setelah memasuki ruang di dalam pagoda, dia akan menggunakan lingkungan spasial yang dipenuhi dengan energi mental yang mengerikan ini untuk berlatih dan mengasah mentalnya sendiri. Energi. Sementara Ye Tianfei berjuang melawan energi mental yang terus-menerus menekannya dari segala penjuru, dia duduk bersila dan memahami energi mental dan hukum energi mental. Efek dari mengolah energi mental di lingkungan luar angkasa seperti itu sangat bagus. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei menunjukkan ekspresi terkejut. Ye Tianfei menemukan bahwa kecepatan peningkatan energi mentalnya melalui kultivasi di ruang di dalam pagoda setidaknya puluhan kali lebih cepat daripada di dunia luar. Karena ruang internal pagoda tidak hanya berisi energi mental yang mengerikan, tetapi juga berisi hukum mental yang sangat khusus. Hukum mental ini akan memoles energi mental praktisi, sehingga mempercepat peningkatan. Dengan menara pemurnian hati, aku akan mampu mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dalam mengolah energi hatiku. Dan dengan harta energi hati yang terkandung dalam 10 cincin ruang angkasa, energi hatiku pasti akan sangat meningkat di masa depan. Kata Ye Tianfei penuh semangat. Kemudian Ye Tianfei keluar dari menara pemurnian hati. Baiklah, aku telah mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh pemilik kota ini. Sekarang aku bisa meninggalkan kota ini.
Ye Tianfei memegang menara pemurnian hati di telapak tangannya, melihatnya, lalu berbicara. Namun, pada saat ini Ye Tianfei tiba-tiba menemukan bahwa setelah menara pemurnian pikiran ini disempurnakan olehnya, menara itu telah menyerap energi mental dan hukum mental di ruang sekitarnya. Penemuan ini sedikit mengejutkan Ye Tianfei. Mungkinkah menara pemurnian hati ini juga dapat menyerap energi dan hukum hati di dalam kota seperti mutiara pemurnian hati? Kemungkinan ini tidak dapat dikesampingkan. Ye Tianfei teringat apa yang dikatakan lelaki tua itu sebelumnya. Meskipun tingkat mutiara pemurnian hati terlalu tinggi, dia tidak akan bisa menyerap energi dan hukum hati di dalam kota. Menara pemurnian lebih tinggi daripada mutiara pemurnian hati, manik hati jauh lebih tinggi, tetapi itu adalah senjata ajaib yang jenisnya sama dengan manik pemurnian hati. Jika memang begitu, maka gunakan menara pemurnian hati untuk menyerap semua energi hati dan hukum hati di kota ini dan menyimpannya di dalam. Mereka akan selalu berguna di masa depan. Mungkin aku bisa menggunakan energi hati dan hukum hati ini di masa depan. Masa depan. Semuanya diubah menjadi energi mental dan hukum mentalku sendiri. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri. Jadi Ye Tianfei mengangkat tinggi menara pemurnian pikiran, memungkinkan dia menyerap energi mental dan hukum mental di ruang sekitarnya. Gemuruh. Menara pemurnian pikiran tampaknya merasakan pikiran Ye Tianfei. Tiba-tiba bergetar sedikit dan meledak dengan daya tarik yang lebih kuat. Seperti seekor paus yang menelan sungai Yangtze, ia mulai menyerap sejumlah besar energi mental dan hukum mental di dalamnya. Ruang sekitarnya. Seiring berlalunya waktu, Ye Tianfei menemukan bahwa energi mental dan hukum mental di dalam istana mulai berkurang dengan cepat dan tersedot ke dalam menara pemurnian pikiran. Sekitar setengah jam kemudian, semua energi mental dan hukum mental di istana diserap oleh menara pemurnian pikiran. Baiklah, selanjutnya, gunakan menara jantung pemurnian untuk menyerap semua energi mental dan hukum mental di kota luar. Ye Tianfei mengangkat menara jantung pemurnian dengan telapak tangannya dan berjalan keluar dari gerbang istana. Saat berikutnya, waktu dan ruang berubah, dan Ye Tianfei mendapati dirinya sudah berdiri di ruang di atas kota. Ye Tianfei berada di posisi tinggi dan bisa melihat kota di bawahnya dengan jelas. Sebelumnya, saat Ye Tianfei berada di kota, dia tidak dapat terbang sama sekali, dan tidak dapat terbang ke langit di atas kota untuk mengamati seluruh kota. Tapi sekarang Ye Tianfei tiba-tiba muncul di angkasa di atas kota, yang terasa sangat baru. Masih banyak orang di kota ini. Banyak dari mereka masih mencariku. Fraksi kegelapan, kelompok angin hitam, kota iblis, kota sihir, kekuatan besar ini masih mencariku di mana-mana. Sepertinya mereka tidak akan bisa menemukanku sampai mereka menemukanku. Mereka tidak akan pernah menyerah. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mensibir ketika dia melihat beberapa pasukan masih mencarinya di jalan-jalan kota di bawah. Hah, apakah mereka dari keluarga Zhan? Ye Tianfei tiba-tiba melihat seorang lelaki tua dengan puluhan orang, mencarinya di sepanjang jalan satu demi satu, dan lelaki tua itu menyebut namanya dari waktu ke waktu dengan gigi terkatup. Isinya dari kata-katanya semuanya adalah kutukan. Dari perkataan lelaki tua itu, Ye Tianfei menyimpulkan bahwa dia seharusnya milik Zhan Yuan, dan wajahnya menjadi gelap. Orang-orang ini, apakah mereka benar-benar mengira aku mudah diganggu? Ye Tianfei berkata sambil mensibir saat dia melihat sekelompok orang yang mencarinya di mana-mana di kota. Mari kita tunjukkan kepada orang-orang ini seberapa kuatnya kita sekarang. Ye Tianfei memikirkannya dan memutuskan untuk mengambil tindakan. Ye Tianfei jelas bukan orang yang penakut, terutama ketika kekuatannya memungkinkan, dia tidak akan pernah menyerah atau berkompromi kepada musuh tanpa alasan. Ye Tianfei memegang menara pemurnian pikiran di tangan kanannya, dan menara pemurnian pikiran meledak dengan kekuatan hisap yang kuat, terus-menerus menyerap energi mental dan hukum mental di kota. Pada saat yang sama, Ye Tianfei melangkah maju dan langsung tiba di sebuah jalan, menatap sekelompok orang di jalan dengan mata dingin. Ye Tianfei menemukan bahwa dia sekarang bisa bergerak bebas di kota ini. Tidak hanya dia tidak lagi terhalang oleh energi mental dan hukum mental di sini, tetapi energi mental dan hukum mental seluruh kota membantunya, seolah-olah mereka dapat digunakan oleh dia. Perasaan ini sangat menyegarkan, bagaikan seekor burung di langit atau seekor ikan di laut, bergerak sepenuhnya di wilayahnya sendiri.
Apakah kamu mencariku? Kata Ye Tianfei dingin. Itu kamu. Ketika orang-orang di jalan mendengar suara Ye Tianfei, mereka semua berbalik dan menatap Ye Tianfei dengan heran. Setelah melihat dengan jelas, seorang lelaki tua berkata dengan kaget. Semua orang di jalan ini berasal dari keluarga Zan. Orang tua itu adalah makhluk surgawi junior. Wah, bocah bermarga Ye, kami sudah lama mencarimu, tapi kamu malah datang ke rumah kami. Ini yang kami sebut, mencari sesuatu tanpa usaha, tapi menemukannya dengan mudah. Orang tua itu terkejut, dan langsung mengubah ekspresinya. Ekspresi terkejut. Wah, kali ini aku akan membuatmu sulit melarikan diri. Mari kita semua bersatu dan mengepungnya. Jangan biarkan ia lolos. Asal kita bisa membunuh anak ini, Tuan Muda Zan Yuan pasti akan memberi kita hadiah besar saat kita kembali. Orang tua itu berteriak keras. Hualala, puluhan orang dari keluarga Zan bergegas maju dan mengepung Ye Tianfei. Ye Tianfei memegang menara jantung pemurnian dengan tangan kanannya dan meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya, tidak bergerak, menatapnya dengan jijai. Orang-orang dari keluarga Zan yang mengelilinginya. Wah, kamu masih berani berpura-pura ketika kamu akan mati. Pergilah ke neraka. Orang tua itu sangat marah ketika dia melihat penampilan Ye Tianfei. Dia bergegas menuju Ye Tianfei, melepaskan energi yang menakutkan dan menekan Ye Tianfei dari kejauhan. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Ye Tianfei memang sangat bagus, sebagai seorang master surgawi, berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat Ye Tianfei, dia tidak akan pernah bisa menandinginya. Kalian anggota keluarga Zan memang pantas mati, kata Ye Tianfei ringan. Begitu suaranya jatuh, Ye Tianfei menggunakan pedang hati yang tak terlihat. Orang-orang dari keluarga Zan itu menjerit, dan kemudian badan mereka terlempar keluar seperti layang-layang dengan tali putus, berdarah dari ketujuh lubang itu hancur dan jatuh ke tanah. Di tanah di kejauhan, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, lebih dari setengah dari puluhan anggota keluarga Zan di belakang lelaki tua itu meninggal, hanya menyisakan 5 atau 6 berdiri di sana. Menatap Ye Tianfei dengan ngeri, beraninya dia melangkah maju lagi. Bersambung.